Yuk. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Z. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai maksimum flow. Nah, anggota dari kelompok Hongaria terdiri dari saya, Aditya Galip Hendrian, teman saya Farid Muhammad Rahman, dan Arif Saferman. Nah, sebelum masuk ke maksimum flow, kita harus tahu lebih dulu apa itu network flow. Nah, jadi network flow ini merupakan sebuah graf berarah yang tiap sisinya mempunyai kapasitas. Nah, sebuah network flow terdiri dari sebuah simpul dan sisi, di mana sisinya ini mempunyai arah. Dan biasanya dalam network flow ini terdapat sebuah simpul awal yang disimbolkan dengan S dan simpul akhir yang disimbolkan dengan T. Nah, pada aplikasinya sebuah network flow ini biasa digunakan untuk memodelkan permasalahan-permasalahan pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti jaringan lalu lintas, arus listrik, masalah jaringan komunikasi, produksi, distribusi, jaringan pipa, dan lain-lain. Nah, lalu masuk ke materi maksimum flow. Nah, maksimum flow ini lebih tepatnya sebagai sebuah permasalahan di mana maksimum flow ini menggunakan template dari network flow. Nah, jadi maksimum flow dideskripsikan sebagai sebuah masalah untuk mencari arus maksimum yang dapat mengalir pada sebuah network. Nah, di sini terdapat permasalahan maksimum flow. Nah, di sini ada beberapa simpul S, O, P, R, Q, dan T, dan setiap simpulnya mempunyai sebuah sisi yang berarah. Nah, sisinya ini memiliki sebuah kapasitas atau nilai yang dilabelkan dengan sebuah dua angka. Jadi angka slash angka. Nah, angka yang pertama itu merepresentasikan sebuah arus yang mengalir. Nah, angka yang kedua merepresentasikan sebuah kapasitas arus. Misalnya di sini nih, pada simpul S dengan simpul O. Arus mengalir dari S ke simpul O dengan memiliki sebuah sisi, yaitu 3/3. Nah, sisinya ini maksudnya dia memiliki arus yang mengalir sebanyak 3 dengan kapasitas maksimumnya sebanyak 3 juga. Nah, lalu sebuah maksimum flow kan merupakan sebuah permasalahan. Nah, masalah ini bisa dapat diselesaikan dengan beberapa algoritma. Nah, salah satunya ini merupakan algoritma yang akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini algoritma-algoritma tersebut diantaranya yaitu algoritma Ford, Fulkerson, algoritma Edmond dan Carr, algoritma Dinic, algoritma MPM, Malhotra, Pramod Kumar dan Maheswari, serta algoritma Goldberg-Sarjan. Nah, algoritma yang akan dibahas yaitu algoritma Ford-Fulkerson. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Farid Muhammad Rahman. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Farid Muhammad Rahman. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari maksimum flow dari sebuah masalah yang telah ditunjukkan pada slide berikut. Nah, cara untuk mencari maksimum flow bisa dapat kita analogikan sebagai sebuah orang yang ingin sampai ke sebuah tujuan. Nah, orang tersebut adalah A dan tujuannya adalah G. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus mencari jalur yang memungkinkan untuk menghubungkan A ke G. Nah, di sini dapat kita temukan sedikitnya ada 4 jalur. Yang mana jalur pertama dapat kita ketahui adalah A ke B, B ke E, dan E ke G.
Nah, selanjutnya dari jalur-jalur tersebut, ini akan diapakan jalur ini. Nah, langkah kedua adalah kita akan mencari edge dengan selisih antara flow dengan kapasiti terkecil. Nah, selisih antara flow dan capacity dari A ke B adalah 0 dengan 7, maka selisihnya adalah 7. B ke E dengan selisih 4, dan E ke G dengan selisih 6. Maka dari itu kita akan mengambil selisih terkecil, yaitu 4. Maka bisa kita lanjut ke langkah berikutnya. Maka A, B, E, dan G sama dengan 4. Langkah tersebut diulangi lagi dengan jalur-jalur yang berbeda, maka kita bisa menemukan jalur A, C, E, dan G, A, C, F, dan G, A, D, F, dan G, sehingga mendapatkan jalur-jalur atau selisih edge seperti ini. 4, 1, 3, 1. Yang mana yang dimaksud oleh maksimum flow tersebut adalah jumlah dari masing-masing selisih edge terkecil dari setiap jalur. Maka dari itu 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1, yaitu sama dengan 9. Maka maksimum flow pada masalah yang telah diberikan pada slide ini jawabannya adalah 9. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Arif Saferman. Iya, jadi sekarang kita akan ngebahas tentang Ford-Fulkerson algorithm. Jadi apa sih Ford-Fulkerson algorithm ini? Dia itu merupakan sebuah metode dari komputer untuk menghitung maksimum flow dari sebuah jaringan arus yang edge graph-nya itu punya kapasitas. Kan kalau kemarin kita belajar graph itu dia cuma punya arah atau tidak doang. Nah, sekarang dia sudah punya arah dan punya kapasitas, jadi ada weight-nya. Terus juga di Ford-Fulkerson algorithm ini, kita akan dikenalkan dengan istilah residual graph atau flow network di mana graph-nya itu mengindikasikan tambahan flow. Lalu ada juga augmented path, yaitu merupakan jalur yang kita pilih saat melakukan pemilihan jalur. Ini cuma hanya sekedar istilah-istilah aja yang bakalan kita pakai pada saat pada saat kita mengimplementasikan algoritma Ford-Fulkerson. Ini ada pseudocode-nya, cuman saya akan menjelaskannya melalui animasi aja, akan lebih mudah. Nah, misalkan kayak tadi Farid bilang, kita punya state dari S menuju ke T. Dengan masing-masing path-nya itu, dengan masing-masing graph-nya itu, dia punya ininya nih, ada maksimum flow-nya. Kita lihat dari S ke A ini, dari S ke A ini, dia punya maksimum flow itu 10, terus dari S ke C ini 10 gitu. Jadi kita gimana caranya kita memaksimumkan setiap grab yang ada ini sampai semuanya keisi ya. Kalau bisa semuanya keisi, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya itu adalah maksimal dari flow-nya yang kita dapat gitu loh. Terus juga nanti dihitung juga berapa weight yang kita dapat di akhir gitu loh. Nah, pertama kita pilih augmented path-nya dari S, A, D langsung ke T. Kita bisa lihat dari sini, maksimum flow dari A ke D itu adalah 8. Nah, maka dari itu kita akan isi masing-masing state dari S ke A ataupun A ke D, dari D ke T itu 8 juga karena mengikuti maksimum flow dari AD ini. Nah, akan terisi 8, 8, 8. Jadi jangan lupa kita isi juga flow yang sudah kita dapat di akhir, yaitu 8. Tulis. Lalu kita cari lagi, karena ini belum semuanya keisi kan, flow-flownya ini belum terisi secara maksimum semuanya, maka kita cari jalur lagi dengan DFS ataupun kemarin BFS ya kalau nggak salah, Depth First, ya pokoknya itulah, DFS atau Breadth First Search atau BFS. Kita cari jalurnya lagi. Nah, dari jalur ini kita lihat, oh ternyata di D dan T itu sudah keisi 8. Jadi dia cuma bisa ditambahin 2 lagi. Maka dari itu dari S ke C maupun dari C ke D akan kita isi flow-nya dengan 2.
Nah, seperti itu. Nah, kita bisa lihat masih belum nih, ini masih belum selesai. Kita cari jalur lagi yang lain. Pokoknya dengan cara tadi ya, BFS atau DFS sampai semua flow-nya itu terisi secara maksimum. Kita cari lagi. Nah, di Folk-Verson algorithm ini kita bisa secara backward ini ngisinya. Jadi kalau misalkan tanda panahnya ke arah dari A ke D, tapi kita mau dari D ke A itu bisa-bisa aja asalkan pada saat kita ingin nge-backward itu dia udah ada isinya nih di sini. Tapi dikurangin gitu ya. Jadi kalau misalkan ini 0 dari A ke C itu kan dia 0 nih. Kita mau backward itu nggak bisa karena dia belum ada isinya. Nah, dari sini kita lihat oh, dari A ke B itu maksimumnya 4. Jadi dari S ke C ke D, B ke T itu kita isi flow-nya 4. Lain halnya dengan dari D ke A. Karena dia backward, artinya kita kurangin. Yang tadinya 8, bukan jadi 12, tapi jadi 4. Nah, kita lihat. Jangan lupa tambahin flow di destinasi atau di sink-nya. Ini source, ini sink. Sink itu tujuannya kita. Terus kita cari lagi. Nah, ini masih bisa diisi lagi. Maksimum flow-nya 2. Iya, ini sudah maksimum berarti ya. Kalau sudah maksimum berarti kita anggap dia flow di sini sudah selesai. Kita cari lagi yang masih bisa kita isi. Nah, ini masih 6 ya. Ini maksimumnya 3. Nah, berarti dia yang jadi maksimum. Kita isi semuanya flow-flow yang dari state S ke C, dari D ke B maupun D ke T 3. Nah, karena kita sudah tidak punya state lagi untuk diisi, misalkan dari 9 ke 10 ini kan belum keisi semuanya ya. Tapi kalau kita mau ke CD, dia udah penuh. Berarti nggak bisa lagi. Dari S ke A juga udah penuh. Terus gimana nih kalau kita mau ngisi ke sini? Nggak bisa juga, karena tadi saya bilang, kalau kita mau backward itu, dia harus udah ada isinya awalnya. Jadi kalau belum ada isinya, nggak boleh. Jadi kita anggap state ini semuanya maksimum flow-nya itu 19 nih di sini. Maksimum flow-nya 19. Terus caranya untuk menentukan jalurnya itu boleh bebas. Nggak harus sama kayak saya yang tunjukkan tadi, tapi hasilnya akhirnya itu harus sama, yaitu maksimumnya 19. Nah, 19 itu dari mana? Kita mau tahu cara apa maksimum flow dari sebuah grab itu gimana caranya meskipun kita nggak perlu apa melakukan analisis kayak seperti ini, yaitu dengan cara big omega atau kita cari kompleksitasnya dengan big O. Nah, kalau teman-teman semua ingin memperdalam materi yang kelompok kami paparkan, bisa ini adalah referensinya. Lalu, ya itu akhir dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.